صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kita tujukan untuk Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita pohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Memasuki suasana awal tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita menyimak isi luahan hati yang berupa harapan dan doa. Ya Allah, 1 tahun telah berlalu. Ada doa yang belum terjawab. Ada harapan yang masih tersimpan. Namun, selama Engkau ya Allah masih memberi umur dan kesempatan, tentu ada peluang untuk kami menjadi lebih baik. Kita lepas tahun yang berlalu dengan segala kisah dan cerita hidup kita tentang jatuh dan bangkit lagi. Di awal Muharram ini ya Allah, kami datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, serta iman yang ingin kami perkuat. Kami mengharap tiba membawa lebaran yang baru. Kami tatap langit dengan penuh harap, mengharap, memohon akan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jika tahun lalu penuhilah, maka tahun ini kami berharap menjadi lebih dekat kepadamu dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Awal Muharram mengalun bersama harapan. Semoga tahun yang Engkau anugerahkan ini Engkau limpahkan keberkahan. Doa di awal tahun, kami berharap, memohon dengan tulus, semoga dalam kami melanjutkan perjalanan hidup ini, hati, jiwa, dan raga kami tetap istiqomah, berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Sesungguhnya ya Allah, tiada kekuatan selain yang Engkau berikan, dan tiada harapan selain hanya kepadamu ya Allah kami gantungkan segala harapan kami. Saudara-saudari, tuan-tuan, para sahabat, rahimakumullah. Semoga kita semua bersama keluarga tercinta di dalam menikmati suasana awal tahun baru Hijriah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita. Allah ringankan gerak langkah kita dalam melanjutkan perjuangan hidup dan kehidupan ini, dalam menggapai derajat iman dan takwa kita. Insya Allah, amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, kalau kita ditanya, apakah kehidupan kita di tahun ini
ingin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, pasti kita akan menjawab, tentu ingin lebih baik. Kenapa demikian? Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan bahwa barang sesiapa yang hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang sesiapa yang hidupnya tahun ini sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang sesiapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dialah orang yang rugi serugi-ruginya. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, apa dan bagaimana sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik daripada sebelumnya? Setidaknya ada 3 sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini lebih baik dan lebih berbahagia. Yang pertama adalah muhasabah. Jadikan momen tahun baru ini sebagai momen untuk bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan di waktu yang kemarin sebagai kebaikan untuk waktu kita yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah setiap di antara kamu sekalian dengan apa yang telah kalian lakukan kemarin untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan kepada kita untuk muhasabah, untuk menintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan, yang tujuannya untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Jadi saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang pandai melihat dan menilai kesalahan dirinya sendiri. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap detak-detiknya, hari-harinya, kebaikan dan perbaikan. Kenapa? Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu hidupnya bukan tentang di dunia ini saja, tapi hidupnya juga untuk kehidupan setelah dunia ini.
Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, sebagaimana halnya kita ketahui bahwa setidaknya manusia dalam hidupnya akan mengalami 12 tahapan. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam kiamat. Yang keenam, alam dibangkitkan. Yang ketujuh, alam dikumpulkan. Yang kedelapan, alam ditimbangkan. Yang kesembilan, alam dihitungkan. Yang kesepuluh, alam diberikan syafaat pertolongan. Yang kesebelas, alam di perjalanan di sebuah jembatan. Dan yang kedua-belas, alam ditentukan akhiratnya, surga atau neraka. Maka orang yang bermuhasabah tahu bahwa alam dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir dari kehidupan, justru mati itulah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Maka saat kita diizinkan bertemu dengan tahun yang baru, kita pastikan bermuhasabah. Kita lihat dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan. Kita lihat perintah-perintah Allah yang mana yang belum kita tunaikan. Maka kita tidak akan sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain. Karena aib dan kekurangan kita pun begitu banyak. Jauh dari kesombongan. Bagi orang yang pandai, jangan merasa saleh. Harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Maka orang yang pandai bermuhasabah akan menjadikan sikap terbaiknya dalam memasuki tahun baru dengan penuh kebaikan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, sikap yang kedua setelah bermuhasabah adalah hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa, hijrah ada 4 maknanya. Yang pertama, hijrah itu artinya melangkah. Yang kedua, artinya berpindah. Yang ketiga, artinya berubah. Dan yang keempat, hijrah itu artinya meninggalkan. Orang yang hidupnya ingin lebih baik, pasti di saat dia diizinkan bertemu dengan tahun baru, dia hijrah. Dia melangkah menuju langkah yang lebih baik. Dia berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Dia berubah dan memperbaiki diri dari yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak taat menjadi taat, dari yang sebelumnya bergelumang dengan maksiat, dia tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Dia takut karena Allah. Maka orang yang berhijrah itu lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Orang yang berhijrah tahu ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Mari kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang imannya sungguh-sungguh, hijrahnya sungguh-sungguh, perjuangannya sungguh-sungguh karena Allah, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan kasih sayang dari Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesiapa yang berazam meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka percayalah bahwa Allah sedang mencintainya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya itu, bukan Allah memberikan ganjaran dunia, bukan Allah memberikan pangkat dan jawatan yang tinggi, bukan Allah mengasih derajat dunia yang seakan-akan membahagiakan. Sekali lagi bukan. Kalau semuanya itu menjadikan atau mengakibatkan kita jauh dari Allah, itu bukan tandanya Allah cinta kepada kita, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperingatkan kita yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah suatu keadaan yang seakan-akan diangkat derajatnya, padahal itu adalah ranjau yang akan menjatuhkan seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri atau tanda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan cintanya kepada seseorang, Allah berikan dunia kepada hamba tersebut, tetapi dengan diberikan dunia, hamba tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu semakin sering berbuat maksiat kepada Allah. Maka hati-hati ketika Allah sedang memalingkan cintanya kepada seseorang. Tapi di saat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin harta kita semakin berkurang dan hilang, mungkin pangkat dan jawatan kita hilang, tapi di saat bersamaan kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencintai kita. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat, mari kita berhijrah dengan memperbaiki yang sebelumnya kita panas baran, pemarah, berubah menjadi pemurah. Yang sebelumnya suka pengejek, berubah menjadi pengajar. Yang awalnya pelit, berubah menjadi dermawan. Yang awalnya pembenci, berubah menjadi penyayang. Yang awalnya tak mau sedekah, ayo berubah menjadi hamba Allah yang gemar bersedekah. Semuanya harus berubah dari sifat-sifat perilaku, akhlak yang tidak baik menjadi lebih baik, insya Allah. Inilah ciri atau tanda seseorang itu berhasil, sehingga dia layak mendapatkan kebaikan di tahun baru hijrah ini. Dan yang ketiga, orang yang ingin lebih baik hidupnya, maka sikapnya adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya konsisten, berkelanjutan, berkesinambungan dalam kebaikan. Sungguh berbahagia sekali orang yang istiqomah dalam hidupnya, karena setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan semua orang yang beramal pun berpotensi rugi kecuali orang yang beristiqomah dalam amal kebaikannya, sehingga membuahkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagaimana diterangkan dalam Quran surah yang ke-41, surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dan orang itu istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, seraya berkata, jangan takut, jangan bersedih hati, jangan risau, gelisah resah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah akan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Dengan surga yang Allah janjikan. Saudara-saudari, tuan-puan, para sahabat yang dirahmati Allah, dalam kita memasuki tahun baru Hijriah ini, mari kita berusaha melakukan perbaikan diri dalam kehidupan kita dengan 3 sikap yang telah kita simak bersama ini, yaitu muhasabah, hijrah, dan istiqomah. Muhasabah di atas apa yang telah terjadi, hijrah ke arah kebaikan di atas apa yang sedang kita jalani, dan istiqomah dengan berusaha mendapatkan kebaikan setelah apa yang kita jalani. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.